Ini adalah kisah tentang seorang pria yang begitu berbahaya, hingga tubuhnya dipasangi rantai besi setiap hari. 4 penjaga harus menarik tongkat baja yang mengunci lehernya, hanya untuk memastikan ia tetap terkendali. Dialah mimpi buruk para petarung penjara, sang raksasa. Setiap langkahnya membawa tekanan yang membuat lawan di atas ring langsung kehilangan keyakinan. Dan saat semua rantai itu dilepas, ia bangkit seperti binatang buas yang baru terlepas dari kandangnya. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Tubuh raksasa itu menelan serangan lawannya tanpa rasa sakit. Sedangkan sekali ia mengayunkan tangan, satu nyawa berakhir. Pertandingan selesai dalam hitungan detik. Di sisi lain kota, seorang pria bernama Da Zhuang bertarung di arena bawah tanah. Sejak melarikan diri dari penjara, ia hidup sebagai buronan dan hanya bisa mencari nafkah lewat pertarungan ilegal. Meski ia belum pernah kalah, mimpinya sejak dulu adalah bertarung di arena resmi. Hari itu, manajernya membawa kabar baik. Lawan berikutnya adalah seorang calon juara baru. Jika Da Zhuang menang, ia akan mendapat kualifikasi resmi. Harapan yang ia tunggu bertahun-tahun akhirnya terlihat. Pertarungan dimulai. Awalnya sopan, hanya senyum dan hormat, sebelum keduanya langsung saling adu pukulan. Da Zhuang mengambil kendali penuh, namun lawannya tetap bangkit meski sudah berkali-kali jatuh. Hingga akhirnya, karena keras kepala itu, Da Zhuang mengakhiri semuanya dengan satu serangan telak. Ia menang, tapi lawannya jatuh terlalu keras. Saat Da Zhuang hendak pergi, ia melihat pria itu sedang dibawa ke rumah sakit. Jawabannya membuat dadanya tenggelam, cederanya sangat parah. Malam itu Da Zhuang tidak bisa tidur. Esok paginya, kabar lebih buruk datang. Pria itu meninggal. Ia tidak dihukum, tapi rasa bersalahnya besar. Ketika membaca data lawan itu, ia menemukan bahwa pria yang mati di tangannya punya seorang istri. Hatinya runtuh. Didorong rasa bersalah, Da Zhuang mencari sang istri di gym yang ia kelola. Namun sebelum ia sempat bicara, wanita itu diseret sekelompok pria bersetelan hitam. Da Zhuang mengikuti mereka hingga ke sebuah arena pertarungan pribadi, dan mendapati wanita itu bekerja sebagai pelayan. Ternyata, ia pernah meminjam uang dari pemilik tempat itu. Dan setelah suaminya meninggal, ia tak sanggup melunasinya, sehingga ia dipaksa bekerja di sana. Ketika Da Zhuang mencoba menolong, para penjaga menyerangnya, dan semuanya tumbang. Mendengar niat Da Zhuang membebaskan wanita itu, sang bos memberikan syarat. Da Zhuang harus bertarung untuknya. Tidak ada cara lain. Ia diberi waktu 1 hari untuk memutuskan. Keesokan harinya, Da Zhuang kembali. Pertarungan pertama mudah. Ia hampir menyelesaikannya dengan 1 pukulan, tetapi bayangan wajah pria yang ia bunuh menghentikan tangannya. Ia mundur, menolak membunuh lagi. Wanita itu melihat ketulusannya dan mulai luluh. Ia mengundang Da Zhuang berlatih di gymnya. Bahkan para penjaga yang dulu memusuhinya kini mengaguminya. Setelah beberapa hari latihan, pertarungan kedua tiba. Namun kali ini lawannya adalah sepasang saudara kembar yang tidak diberitahukan sebelumnya. Individu mereka lemah, tetapi sebagai duet mereka membuat Da Zhuang kewalahan. Salah satu dari mereka bahkan menyerang dari belakang dan melukai tulang belakangnya. Melihat wanita itu di bawah panggung membuat Da Zhuang murka. Dengan serangan bertubi-tubi, ia menjatuhkan keduanya sekaligus. Sementara itu, sang bos punya rencana lain. Ia menyuap penjaga penjara untuk menyiapkan pertandingan mematikan. Da Zhuang melawan sang raksasa, monster dari penjara.